goal-nya adalah bukan project ini apa yang arsitek mau. Walaupun kita sebagai arsitek ya, contoh di Wanap Hotel kita bikin itu bukan maunya saya, maunya kita. Tapi kita lihat nih, ini proyeknya mau bikin apa? Kemudian kira-kira marketnya siapa gitu. Belief atau motivasi apa yang dimiliki SHL Asia agar tidak menyerah atau kecil hati ketika masih awal-awal berkarier menghadapi kompetitor-kompetitor. Dihianati orang dalam dan juga bagaimana bisa tetap kuat menjalani hari demi hari sampai bisa maju sampai sekarang. Ya, pertama karena itu passion yang pertama. Jadi kita kayak ngerjain sesuatu yang kita suka kan yang pertama. Yang kedua, perlu positive thinking. Walaupun setelah dia nanti karena kami orang Bali kan. Orang Bali itu biasanya ngomong walaupun sudah kena musibah gitu. Oh syukurnya nggak gini gitu. Jadi syukurnya masih ada 3 orang yang nggak bencana. Udah kita fokus sama 3 orang ini aja. Jadi positifnya dah pikirnya. Tapi udah ada tim kan waktu itu kan, kalau timnya itu kan mesti apa? Istilahnya pasti overhead-nya juga pasti gede juga kalau udah ada tim. Ya sudah ada tim. Itu pusing banget sih sebenarnya. Jadi kita langsung switch ganti staff baru, ngajarin, yang akhirnya kita harus turun tangan. Jadi kayak dulu lagi nge-CAD lagi kita. Zaman itu sudah nggak nge-CAD lagi, masih ngulang lah, kayak gitu. Belajar lagi. Iya. Lalu sekarang kalau kita ngomong masalah presentasi deh, tadi kan udah ada nih presentasi tadi untuk waktu pertama kali nih, ya kan? Sekarang biasanya komunikasi atau presentasinya itu gimana itu? Kalau sama klien lokal atau klien luar negeri ada bedanya juga nggak? Jadi gini, kalau presentasi paling enak pakai 3D animasi. Jadi sedikit bicara kita cuma bilang diam nonton dah gitu, ngerti lah dia gitu. Begitu doang. Jadi ada iya serius. Kalau yang landscape ya, kalau yang arsitektur beda. Jadi kan ada 2 tipe nih, ada tipe project arsitektur dan landscape. Nah karena kalau pendekatannya gini, kalau arsitektur itu pendekatannya kan lebih ke program ruang, studi massa. Itu kan kita mesti jelasin ya seperti apa konsepnya. Kalau landscape yang harus kita lihatin pertama adalah ambience. Jadi paling enak, Pak ini ya konsepnya seperti ini. Udah kita nonton. Rata-rata, oh gitu ya, bagus gitu. Setelah itu baru kita lihat pendekatan gimana namanya apa aja. Setelah itu, jadi poinnya itu buat mereka impress dulu. Kalau strategi kita landscape. Jadi kalau awalnya gitu, lihat presentasinya dulu baru ngomongin harga berarti ya, bukan lihat harganya dulu baru ngomongin presentasinya berarti. Nah, kita ada strategi nih. Gitu. Kita ada strategi. Ada strategi kita namanya zaman dulu kita bilang teaser ya. Kita bilang teaser atau vision sekarang. Jadi kita cuma kasih video sedikit 1-2 menit itu kita kerjain. Nah kalau landscape enaknya kan misalnya ada arsitek kayak contoh Titik Kamal kemarin kan. Titik Kamal saya nggak kenal sama Titik Kamal. Kemudian saya ikut, ini saya cerita gimana kenalnya ya, gimana cara dapat proyeknya. Jadi waktu itu saya ngikut IG live antara arsiteknya si Atelier Riri sama Titik Kamal. Kayak mungkin biasa ada akan live sekian pendekatan dulu ke ini Atelier Riri. Saya kan belum begitu kenal, jadi cuma kenal di nanti saya ikut ya, nanti rekomendasiin ya basa-basi gitu. Nah pas mereka live, saya join tuh bikin keributan. Nah, akhirnya tension kita di situ. Nah, akhirnya mereka lagi udah proyek,
arsitek bilang, udah ini ada arsitek landscape nih, join nih. Akhirnya udah saya bilang, oke sini kasih aja SKP-nya proposal deh, teaser lah sedikit, gratis, siapa yang nggak mau kan. Nah karena itu artinya itu bukan kita lihat dari effort apa, kita kan artinya berbisnis harus punya modal gitu. Itu modal kita adalah luangin tim, tenaga, energi, waktu untuk buat satu presentasi awal. Ibaratnya kita beriklan gitu. Beriklan ke, misalnya kan ada orang beriklan ke majalah dan lain-lain. Marketnya kan masih, ya udah market gitu kan. Kalau beriklan udah jelas nih orang yang butuh. Jadi kita sudah straight to the point. Saya ngiklanin untuk orang ini, dia cocoknya ini gitu. Dan saya minta feel free lah kita bikin lah, kalau suka oke, kalau nggak suka ya nggak apa-apa gitu. Nah, ini kita buat presentasi sebentar, ya sudah suka, baru kita langsung tembak dengan proposal gitu. Ya deal langsung. Langsung suka itu. Kenapa? Langsung suka. Langsung suka. Langsung suka. Terus dikasih proposal, ditawar. Ya, kalau kan sekarang orang nanya. Kenapa? Kalau seorang orang nanya bakal ngakunya jadi arsitek atau landscaper ini, Bli? Dua-duanya saya suka ya. Jadi nggak masalah sih. tapi sebelum saya yakin dia akan suka, saya tanya dulu nih arsiteknya. Ini sebenarnya kliennya gimana arahnya. Nah, kemudian kita juga kalau posisi dari sebagai landscape arsitek, kita harus sadar bahwa leader dalam proyeknya adalah arsitek. Kita nggak boleh ngelangkahin. Jadi misalnya Evan nih jadi arsitek, saya nggak mungkin Evan bikin minimalis, saya paksa buat yang las, saya buat yang pokoknya aneh dah. Itu kan pasti udah nggak match dengan visi proyek. Jadi kita harus pelajari visi proyeknya apa, visinya arsitek apa. Itu memudahkan tahu isi hati si klien. Jadi kita akhirnya tahu, oh ternyata kliennya suka begini, gini. Ya kita hadirkanlah sesuai ide dia. Jadi setelah diterima dalam perjalanan, baru kita masukin idealisme kita. Begini baiknya, begini. Jadilah satu kolaborasi. Nah, cara kerja kami sih seperti itu. Jadi lebih ya dari landscape arsiteknya lebih proaktif untuk apa? Cari misalnya ngobrol sama si arsiteknya sama si kliennya untuk paling gampang gitu. Kan nggak bisa kan, arsitek kan biasanya kan punya ego sendiri ya biasanya ya. Wah aku maunya gini, maunya gitu. Itu diikutin nggak ego? Egois ya. itu yang minggu kemarin ada tuh pertanyaan tentang ego, dah itu keren juga sebenarnya kan. Memang basically memang arsitek itu punya ego sebenarnya. Arsitek itu kepengen ngusahain apa yang dia mau kan kayak gitu. Tapi kalau sebenarnya saya kurang setuju loh. Sorry. Saya kurang setuju dengan pendapat itu. Karena menurut prakteknya ya. Jadi karena kan saya tuh kita posisi landscape itu tahu banget arsitek seperti apa, terus komentar klien terhadap arsitek itu seperti apa. Jadi kalau kita di hospitality itu goalnya adalah bukan proyeknya apa yang arsitek mau. Walaupun kita sebagai arsitek ya, contoh di Wanap Hotel kita bikin itu bukan maunya saya, maunya kita. Tapi kita lihat nih, ini proyeknya mau bikin apa? Kemudian kira-kira marketnya siapa gitu. Kemudian kalau marketnya udah ketahuan, berarti marketnya ini sukanya style seperti apa gitu. Nah itu kita bisa tahu adalah dengan cara discuss sama operator kalau hotel gitu. Jadi dari situ kita tahu, bahkan di dalam prosesnya kita mengedukasi kliennya dia. Kliennya ngasih begini lo enggak lo cocoknya begini. Tapi saya maunya gitu misalnya klien. Oh bisa. Jadi kita sebagai arsitek kan mencari solusi. Jadi mempertemukan dari misal konteks hotel ya. Market dari operator kan pasti ngeliat dari market nih, market luasan ruang, dan terus klien juga karena punya maunya dia. Nah kita tahu caranya secara estetis seperti apa, jadi itu bisa match gitu. Jadi kita nggak bisa langsung saya maunya harus begini.
Kalau kami sih bukan begitu pendekatan. Ya, kuncinya malah sebenarnya memberikan solusi yang paling benar ya. Iya, iya, iya. Berikan solusi untuk si klien supaya bisa jadi nggak asal jualan lah dari misalnya kalau dari landscape pokoknya marginnya gede untungnya gede kan nggak kayak gitu tapi lebih ke apa namanya kita fokus memberikan solusi ke klien seperti itu ya. Iya, 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 betul, betul. Jadi dari Ya, keinginan kurang lebih. sama dari kebutuhan dari operator solusinya apa yang bisa ditawarkan seperti itu kan. Iya, iya, iya. Dan kita bisa nyisipin, misalnya kita punya mau nih, boleh kita sisipin di situ, asal kan nanti sesuai visi project itu. Jadi yang ada tuh visi project, bukan bukan maunya kita, maunya klien, tapi maunya bersama gitu. Itu nggak gampang sih, memang perlu perdebatan kadang-kadang. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.